Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Rohama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, utamanya nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan dari Pak Adi untuk menyampaikan tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini termasuk surah yang diturunkan di Madinah atau kelompok surat Madaniyah. Di antara karakteristik surah Madaniyah itu sudah banyak membahas hukum-hukum yang terkait dengan keadilan sosial gitu, sosial kemasyarakatan. Kalau surah-surah yang Makkiyah itu kan membahas tentang keimanan. Nah, kalau surah yang diturunkan di Madinah atau ba'dal hijrah, setelah hijrah itu banyak membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan sosial kemasyarakatan, keadilan sosial. Nah, termasuk salah satunya diantaranya yaitu dalam surah An-Nisa ini, di mana dalam surah ini digambarkan banyak sekali menjelaskan tentang keadilan, kasih sayang Allah, pembelaan Allah terhadap hak-hak dalam tanda kutip kaum yang lemah. Di antara kaum yang lemah yang banyak dibahas dalam surah ini adalah terkait dengan hak anak yatim, kemudian hak-hak istri, hak-hak perempuan. Itu banyak sekali dijelaskan secara tegas dalam ayat ini. Di mana sekaligus dalam ayat ini Allah juga menegaskan sifat-sifat Allah yang oleh orang-orang kampus itu disebut ayat-ayat yang nuansanya itu Allah itu digambarkan sebagai Tuhan yang feminin, yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, bukan yang maskulin, yang menunjukkan sifat Allah yang Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang muntakim, yang syadidul iqab gitu ya. Jadi Allah itu ternyata lebih dominan sifat kasih sayangnya. Makanya dalam surah Al-Fatihah pun diawali Allah itu menunjukkan sifatnya melalui Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi Allah yang syadidul iqab, yang maha menyiksa, maha memberikan azab, itu sangat sedikit sekali. Di mana sifat itu kalau secara gampangnya, kalau disederhanakan itu kadang-kadang diwakili oleh laki-laki. Di mana di zaman jahiliyah dulu laki-laki itu memang karakteristiknya selalu dominan dan selalu semena-mena, banyak mengambil hak-hak orang-orang yang lemah dengan semaunya sendiri, memperlakukan anak perempuan seperti manusia kelas 2, memperlakukan perempuan seperti makhluk kelas 2, budak, kemudian anak yatim dan lain sebagainya. Nah, dalam surah ini secara tegas Allah banyak sekali memberikan pembelaan, memberikan ketegasan hukum-hukum yang meninggikan derajat orang-orang yang selama ini, manusia yang selama ini itu dianggap lemah. Ya, dianggap lemah. Dalam pembukaan surah An-Nisa, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Salah satu karakteristik surah Madaniyah itu dibuka dengan salah satunya ya ayyuhan nas, manusia, wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu maksudnya yaitu Adam. Nah, seringkali di masyarakat itu berkembang pemahaman ketika ada kata-kata wa khalaqa minha zaujaha dan diciptakan darinya nafsin wahidah tadi, zaujaha itu pasangannya. Ada pemahaman yang mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu bersumber dari kitab-kitab agama yang lain, Bible dan lain-lain. Di hadis ada. Namun para mufasir tidak menafsirkan hal itu. Nah, dengan perkembangan teknologi modern, itu bisa dijelaskan. Nama Ibu Hawa itu enggak ada dalam Al-Quran. Jadi, pertama kali Allah menciptakan nafsin wahidah itu Nabi Adam, kemudian diciptakan darinya pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Artinya laki-laki dulu diciptakan, kemudian perempuan. Dalam sains modern ditemukan kromosom laki-laki itu terdiri dari XY, ya gitu ya. Kalau perempuan itu XX. Nah, di mana munculnya Y itu nggak mungkin dari XX. Jadi kalau ada perempuan maka ada X-nya itu ya dari laki-laki, gitu ya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya perempuan itu makhluk yang kelas 2, karena dalam Al-Qur'an saya sempat membaca surah An-Nisa ini, ada dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para perempuan itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami itu mempunyai kelebihan di atas mereka. Kelebihan apa? Kelebihan dalam kedudukan, kekuatan, tapi bukan kedudukan yang berbeda di hadapan Allah, bukan. Dalam kehidupan ini memang laki-laki itu didesain oleh Allah memiliki kemampuan fisik yang lebih, dalam arti kekuatan saja yang lebih secara otot, tulang dan lain-lain daripada wanita. Tapi di hadapan Tuhan sejatinya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Perempuan dan laki-laki itu setara. Kalau memang laki-laki berbuat baik satu, akan mendapatkan pahala satu, perempuan berbuat baik satu juga akan diganjar yang sama, tidak dibedakan. Ketika sama-sama melakukan kebaikan, maka pahalanya, imbalannya dari Allah, mau laki-laki mau perempuan itu sama, tidak dibedakan. Hanya di dunia ini memang perannya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, disinilah sebetulnya Al-Quran itu ingin menjunjung gitu ya, derajat antara laki-laki dan perempuan itu sejatinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama ayat ini pun menjadi spesial. Di Quran itu enggak ada nama surah Ar-Rijal, itu enggak ada. Yang ada An-Nisa. Meskipun ada nama lain dari surah An-Nisa, ini disebut dengan At-Tula ya, dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat, At-Tula itu yang panjang. Ada Al-Qusra, At-Tula, kemudian ada surah At-Tolak itu disebut sebagai An-Nisa yang pendek gitu ya, karena kandungan dari surah At-Tolak itu banyak juga dikandung oleh surah An-Nisa. Jadi Al-Qusra, mana kemarin ya, kalau An-Nisa
itu atula karena memang ayatnya itu banyak. Ataj'aluna 'alal tahlid wa taj'aluna 'alal rusa la nazalat suratun nisa al-qusra ba'da atula ya. An-Nisa al-Qusra, An-Nisa al-Qusra itu nama lain dari surah At-Tolak, sedangkan An-Nisa yang ini ya, yang ayatnya 176 ini disebut At-Tula atau yang panjang. Nah, yang menarik dari surah An-Nisa ini tadi sudah saya katakan banyak membahas tentang apa namanya keadilan terhadap orang-orang yang dalam tatanan sosial masyarakat dulu itu dianggap kaum yang lemah, mustadha'afin, yang dilemahkan secara sosial. Contohnya yaitu tadi anak perempuan, perempuan itu sendiri, orang yatim, kemudian budak dan lain-lain yang diperlakukan semena-mena oleh Allah dalam surah An-Nisa ini banyak sekali dibela. Maka dalam salah satu ayat An-Nisa ayat 19 ada kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini banyak ya dibaca ketika pernikahan. Dan bergaulah dengan mereka perempuan atau istri-istrimu, pasanganmu dengan cara yang patut, al-ma'ruf itu yang baik, yang diakui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi khitabnya itu apa? Yang ditunjuk langsung oleh ayat ini agar memperlakukan pasangannya dengan baik yaitu laki-laki. Karena laki-laki, kecenderungan laki-laki itu mendominasi ya atau apa namanya ingin merasa lebih unggul gitu ya, sehingga boleh memperlakukan perempuan dengan semena-mena. Ayat ini tidak. Ayat ini jelas menegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan pasangan-pasanganmu yaitu perempuan, istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Disebutkan lagi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kemudian apabila kamu ada sesuatu yang kamu tidak sukai dari mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini kita diajak untuk apa? Melihat segala sesuatu itu secara proporsional, terutama terhadap pasangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap pasangan kita, baik laki-laki atau perempuan, suami ataupun istri itu pasti punya kelemahan. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai kekurangan itu, ya, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, tetapi Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak di hal lainnya. Pasti ada kekurangan pada diri istri, pasti ada kekurangan dalam diri suami. Suami enggak boleh menuntut hal-hal yang sempurna saja terhadap istrinya dan tidak mau menerima kekurangannya. Sebaliknya seharusnya laki-laki juga punya pandangan seperti itu. Nah, Al-Quran itu menegaskan hal ini. Jadi setiap kita itu pasti ada kekurangan, tapi di balik itu selain kekurangan juga ternyata Allah itu memberikan banyak kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang bagi sebagian orang itu tidak dilihat. Manusia itu lebih suka, lebih mudah mengingat atas kekurangan seseorang daripada kelebihan-kelebihannya yang banyak. Bagaimanapun pasangan kita itu adalah manusia biasa. Manusia biasa yang pasti ada kekurangannya, itu harus kita sadari bersama. Laki-laki tidak boleh semena-mena gitu ya menuntut istrinya sempurna, padahal disadari atau tidak dirinya itu juga manusia yang memiliki kekurangan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Nah, di surah An-Nisa ini memang kadang-kadang ini yang sering dijadikan apa namanya rasa dominasi laki-laki itu ya seakan-akan menjadi penegasan. Ada surah, ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, laki-laki itu adalah qawwam.
Dulu sering diterjemahkan sebagai pemimpin. Tapi sekarang di Kementerian Agama diterjemahannya itu diterjemahkan qawwam itu sebagai penanggung jawab alan nisa terhadap perempuan. Suami itu menjadi penanggung jawab terhadap perempuan. Bukan berarti karena perempuan itu lemah, karena memang inilah yang ditetapkan oleh Allah, laki-laki itu jadi penanggung jawabnya perempuan. Suami ini menjadi penanggung jawabnya istrinya. Penanggung jawab dari apa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Khususnya terkait dengan soal ekonomi. Maka suami itu harusnya suami itu yang bekerja, yang mencari rizki, yang mencari nafkah. Kalau istri ikut membantu mencarikan nafkah, ikut mencari nafkah, ya menghidupi keluarganya, maka sesungguhnya ya dalam ketentuan agama Islam itu adalah perbuatan baiknya istri. Harusnya suami itu bersyukur kalau istrinya mau membantu, karena urusan keluarga itu hakikatnya adalah kewajiban suami yang ngasih makan anak, memberikan uang jajan, termasuk kalau dalam hadis-hadis tertentu itu bahkan ngepel, nyapu, nyuci itu harusnya kewajiban suami, karena tugasnya istri dalam rumah itu sesungguhnya sangat mulia. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang soleh itu tugasnya apa? Ringan sebetulnya. Qanitat, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Kalau suaminya kerja keluar rumah, maka istri itu berkewajiban menjaga kehormatan rumahnya. Jangan sampai aib dalam rumah, aib suaminya, aib keluarganya ini diumbar. Menjaga harta bendanya suami. Hafidhatun lil ghaibi, ya, ketika suaminya itu enggak ada, dialah yang bertugas menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Bima hafidhallah, sebagaimana Allah telah menjaga, melindungi kehormatan itu. Itu tanggung jawab wanita yang soleh itu. Nah, urusan makan, pendidikan anak, belanja, nyuci, nyapu, ngepel, itu sebetulnya tanggung jawab suami, Bu. Nah, kalau suami nggak bisa melakukan, Pak, gimana? Ya carikan pembantu, bayar. Atau kalau istrinya membantu, harusnya dikasih uang lebih. Mulia sekali perempuan itu di dalam Islam. Lah sekarang itu kebolak-balik. Suaminya tiap hari mancing, tok gitu, istrinya suruh dagang, istrinya suruh jualan, istrinya jadi wanita karir, suaminya rebahan atau hobinya apa gitu. Tahu-tahu minta siang harus ada makan aja di rumah, nggak ada marah-marah. Makanya hartanya suami itu sesungguhnya adalah miliknya istri juga. Tapi kalau istri punya pendapatan, ya punya gaji, suami itu nggak berhak untuk minta, itu punyanya istri sendiri. Ya, punyanya istri sendiri. Ini kalau kita mau mengikuti kaidah-kaidah dalam ajaran agama Islam, karena Allah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawabnya perempuan. Nah, secara fitrah memang laki-laki itu seharusnya memang di depan gitu ya. Bukan karena dia itu lebih utama di hadapan Allah, enggak, tapi atas kehendak Allah laki-laki itu ditaruh di depan sebagai penanggung jawab daripada perempuan. Imam sholat juga laki-laki, enggak boleh perempuan jadi imam sholat. Bukan berarti orang perempuan itu enggak ada yang ngerti agama, tidak. Bukan berarti perempuan itu terus pasti bacaan Al-Qur'annya itu lebih jelek daripada laki-laki, enggak. Banyak perempuan-perempuan itu yang bacaannya bagus, hafal Quran, lebih paham Al-Quran daripada laki-laki yang nggak mau belajar sama sekali, itu ya banyak. Tapi tetap ketika ngimami menjadi imam, meskipun bacaannya
orang laki-laki itu gradul-gradul gitu kalau bahasa Jawanya ya. Ini ada perempuan banyak, hafal Quran semuanya, ada laki-laki satu, baru Iqra jilid 2. Coba kalau ngimami sholat, siapa yang tunjuk jadi imam? Laki-laki. Nah, dalam keluarga juga begitu. Perempuan ini, ya alhamdulillah di masyarakat kita itu kulturnya itu luar biasa islami banget. Seandainya ada istri yang pendapatannya dalam tanda kutip ekonominya itu lebih tinggi daripada suaminya, itu di masyarakat kita istri itu masih menjaga kehormatan suaminya. Tapi kalau di masyarakat barat, masyarakat modern, suami-suami yang kalah secara ekonomi daripada istrinya, waduh, itu ya kayak jadi perempuan itu laki-laki itu. Makanya ya seharusnya laki-laki itu harus secara ekonomi itu lebih tinggi daripada perempuan karena tanggung jawabnya itu lebih besar. Selain memberikan kecukupan untuk istrinya, dia juga harus memberikan kecukupan untuk anak-anaknya dan kehidupan rumah tangganya. Makanya oleh Allah laki-laki itu didesain fisiknya lebih kuat supaya kerjanya lebih keras. Jangan jadi laki-laki tulang lunak. Ya, laki-laki yang tulang lunak, udah jadi suami tapi kok gandol istrinya. Itu ayat ini tuh diletakkan di mana gitu? Ar-rijal qawwamuna itu kedudukannya sebagai qawwamuna 'alan nisa itu di mana gitu. Maka lebih baik suami itu yang kerja keras apapun pekerjaannya, tapi dia akan terhormat karena dia sudah berusaha menegaskan dirinya itu adalah qawwam. Makanya Rasulullah dalam hadis itu pernah mengangkat tangan seorang tukang kayu yang tangannya itu kasar. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini adalah tukang batu. Ketika salaman, kok tangan kamu kasar banget? Iya ya Rasulullah. Setiap hari saya megang kapak mencari kayu bakar, saya jual untuk kehidupan keluarga saya, untuk makan dan minum anak istri saya. Dipegang oleh Rasul ini, tangan yang seperti inilah nanti yang akan masuk surga. Artinya apa? Orang laki-laki yang bekerja apapun pekerjaannya itu, karena dia tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka dia adalah orang yang mulia. Karena dia telah mendudukkan dirinya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yaitu sebagai penanggung jawab. Maka kita bolak-balik saya sampaikan, jangan memandang rendah profesi seseorang karena profesinya. Nah ini, Pak, kerjanya apa? Kuli. Kayaknya itu makhluk kelas rendah. Jangan dilihat itunya. Nabi Dawud itu, fa inna Nabiullah Dawud alaihissalam ya'kulu wa yashrabu bikasbiyadai. Itu mendapat kemuliaan karena apa? Beliau itu mau bekerja dengan tangannya sendiri, dari jerih payahnya sendiri. Itu dalam hadis disebutkan. Mulia karena apa nabi-nabi itu? Karena beliau mau mencari makan, mau mencari minum dengan usahanya sendiri. Tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Maka profesinya apapun, mau pedagang cilok, pedagang gorengan, mau tukang becak, mau sopir, mau driver ojol, mau apapun, kehujanan, kepanasan, mencari nafkah untuk rezekinya, itu adalah orang-orang yang mulia. Jadi yang mulia itu bukan hanya orang yang jadi anggota dewan, DPR, MPR, jadi direktur, jadi menteri. Enggak, semua laki-laki yang mau bekerja, ya, itu orang yang terhormat, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Karena di balik itu ada spirit keinginannya untuk menjadi qawwamuna 'alan nisa, menjadi penanggung jawab bagi keluarganya. Bayangkan seorang driver ojol ya pergi keluar rumah pagi-pagi nunggu pesanan,
hujan-hujan seperti ini nganter ke sana dapat 10.000, 2.000, 5.000 sampai siang sampai malam di atas kendaraan kemudian pulang, itu betapa bangganya anak istrinya yang nunggu. Kok kita yang melihat itu ya menyepelekan, memandang rendah? Tidak boleh. Selama pekerjaan itu halal, apapun jenis pekerjaan itu sangat mulia di hadapan Allah karena bukan pekerjaannya itu hakikatnya. Karena tanggung jawab laki-laki itulah ya yang ingin mensejahterakan keluarganya, yang ingin mendudukkan posisinya sebagai penanggung jawab, sebagai bahkan nanti khitab oleh Allah, itulah yang harus kita lihat. Kemudian, nah yang ini dalam surah ini juga ada membahas tentang nusyuz. Nah, nusyuz ini banyak terjadi. Nusyuz itu apa? Perbuatan pasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Nusyuz itu bisa terjadi pada laki-laki atau terjadi pada perempuan. Ya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma. Ya, kalau laki-laki itu menyimpang ya, berbuat yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya sebagaimana seorang laki-laki gitu ya, mulai agak nakal-nakal dikit itu Bu ya. Itu namanya nusyuz. Perempuan juga yang menyalahi ketentuan atau kewajiban dalam keluarga itu disebut dengan nusyuz juga. Ada nusyuznya perempuan, ada nusyuznya laki-laki. Nah, dalam surah An-Nisa ini diatur gitu ya. Kalau di nusyuznya perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama, kalau suami melihat istrinya itu nusyuz, nusyuz itu berbuat yang menyimpang, kayaknya ini mulai nggak mau sholat, agak males-malesan, sering keluar rumah tanpa izin berjam-jam, nggak pulang rumah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suami? Fa'idhuhunna, harus dinasehati dulu. Nasihati dulu, kasih tahu dulu, sehingga posisi laki-laki di sini itu harus paham ya, tidak hanya penanggung jawab dalam soal ekonomi, tapi laki-laki itu harus tanggung jawab soal pendidikan bagi keluarganya, harus mampu menasehati, memberikan nilai-nilai yang baik kepada pasangannya, termasuk putra-putrinya, penanggung jawab bapak-bapak ini. Ya, fa'idhuhunna, harus dinasehati dengan cara yang baik. Kemudian fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji. Nanti kalau sudah mentok masih repot, nggak nurut, itu orang dulu Pak, kalau sudah diminta pisah ranjang, ya udahlah kita nggak usah tidur sekamar. Itu sudah sindiran yang sangat keras sekali, seakan-akan suami itu nggak berkenan dengan perilaku istrinya. Udah dinasehatin dengan cara yang baik bolak-balik kok masih bandel aja, ya udahlah kita pisah kamar aja lah. Nah, itu dalam Al-Qur'an ada. Kemudian yang ketiga itu wadribuhun, dipukul. Kalau sudah pisah kamar masih tetap aja nggak berubah, mukulnya dengan pukulan yang lembut, bukan pukulan yang keras. Semua mufasir ngomong demikian. Jadi bukan dipukul pakai tongkat balok gitu ya. Kemudian ada KDRT, enggak, Islam enggak ngajarkan seperti itu. Tahapannya panjang ini sebetulnya. Fa'idhuhunna, nasihat ini aja sebetulnya itu harus dimulai sejak awal pernikahan. Sudah mulai menata, memberikan arahan kepada pasangannya bagaimana hak dan kewajiban seorang istri atau suami dalam kehidupan rumah tangga. Itu pendidikan yang panjang ini Pak. Nah, sebetulnya di level fa'idhuhunna, memberikan pengajaran pendidikan ini saja, insya Allah kalau paham itu nggak akan terjadi pisah ranjang, itu nggak akan terjadi gitu loh, apalagi sampai mukul. Nah, di ayat yang lain di 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, itu harus islah.
Di antara bagian dari nasihat itu ada islah. Ini rumah tangga ini ngalami problem. Sudah diajak ngomong baik-baik antara kedua belah pihak, tapi nggak bisa ketemu sampai pisah ranjang. Itu harusnya islah. Nah, di antara islah caranya harus mendatangkan wali kedua belah pihak. Jadi jangan sampai cerai itu mutuskan sendiri suami istri. Daripada kita ini nggak bisa rukun, kamu tak bicara baik-baik, nggak nurut, cerai aja lah, cerai. Jangan dulu, harus islah dulu. Caranya islah gimana? Kedua belah pihak itu mendatangkan orang yang dipercaya masing-masing. Kalau masih ada walinya yang dulu menikahkan, bapaknya, mertuanya, datangkan. Kedua mertua didatangkan, diajak duduk bareng, ngobrol. Ada apa sih masalahnya itu? Atau orang yang dipercaya kedua-duanya, kedua belah pihak. Ada mediasi. Kira-kira siapa yang oleh suami dan istri ini dipercaya sebagai penengah, itu harus didatangkan dulu. Ngobrol baik-baik. Masalahnya apa? Problemnya apa? Jangan ujuk-ujuk minta cerai. Ternyata cerainya itu apa? Ya, gimana? Saya pengen nikah lagi nggak boleh. Wah, itu kan repot itu. Dan laki-laki itu seperti itu ya. Kalau uangnya sudah banyak, wah. Kemarin saya ceramah tentang apa? Manusia itu adalah makhluk Allah yang terakhir, di mana 4 sifat makhluk sebelumnya itu ada semuanya dalam diri manusia. Allah itu menciptakan yang pertama malaikat gitu ya. Malaikat itu karakternya itu baik saja, nurut, taat, nggak ada buruknya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dikerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu pasti malaikat itu mengerjakan tanpa membantah, tanpa menolak. Malaikat itu yang disuruh zikir, zikir saja sampai sekarang. Yang disuruh rukuk, sujud, ya sujud saja sampai sekarang, nurut, karena malaikat itu nggak punya nafsu. Nah, ibu-ibu kalau pengen nggak suaminya kayak malaikat? Kalau pengen kayak malaikat, nggak punya nafsu juga suaminya itu. Nggak pengen ngapa-ngapain, nggak punya anak nanti ibu-ibu. Karena malaikat itu didesain bukan untuk itu, pokoknya taat saja, layak sunallah, nggak pernah durhaka kepada Allah. Nah, Allah juga menciptakan makhluk yang namanya itu setan. Nah, setan itu kebalikannya malaikat, nggak ada baiknya sama sekali, buruk semuanya, dan keburukannya itu pengen ditularkan kepada makhluk yang lain, itu setan. Allah juga menciptakan namanya hewan. Hewan itu ada dua, ada bahimia, ada sabu'iyah. Bahimia itu yang karakternya apa? Pokoknya apa-apa itu pengen makan, setelah itu kawin. Simbolnya itu kayak kambing, kayak gitu ya. Kambing itu pokoknya makan, kenyang, kawin. Nah, ada yang sabu'iyah itu ya kayak serigala, harimau itu. Nakut-nakutin, menyeramkan. Nah, itu kayak laki-laki yang selalu ingin dominan. Kalau bisa semua orang itu tunduk, hormat sama dia. Nah, empat sifat makhluk ini semuanya itu ada dalam diri manusia. Manusia itu bisa kayak malaikat, bahkan lebih baik dari malaikat. Nanti kalau dia nggak bisa mengelola potensinya, itu bisa lebih rendah daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu didesain sebagai makhluk yang paripurna, yang paling sempurna. Ahsani taqwim. Kalau bahasa komputernya itu hardware, softwarenya itu paling canggih Pak manusia ini. Bentuk kita itu, desain kita itu makhluk Allah yang paling canggih. Kakinya 2 tapi bisa berdiri tegak, punya tangan bisa ngambil kanan kiri, punya mata yang seperti ini, punya otak yang bisa berkreasi. Luar biasa manusia itu. Malaikat nggak punya. Punya nafsu juga, malaikat nggak punya. Tapi bisa jadi setan juga manusia itu, karena punya sifat buruk. Ada manusia itu yang sisi malaikatnya hilang, setannya yang muncul, bunuh orang itu nggak merasa berdosa, nyuri itu kayak biasa saja, ngerampok sambil ngebukin orang, itu kok kayaknya nggak punya rasa, itu setan itu, malaikatnya hilang. Nah, kalau kita ini, insya Allah kayak di masjid seperti ini ya, dominan,
malakiyanya, sifat robbaninya. Nah, kita disuruh puasa itu salah satunya untuk apa? Mempertebal karakter atau potensi malakiyah kita, robbani kita. Dan kita diperintahkan untuk mengelola, bukan menghilangkan Pak ya, potensi-potensi yang lain. Marah itu buruk. Kita itu punya emosi, punya nafsu, punya marah. Tapi di satu sisi, marah itu penting. Kalau agama kita dinistakan dalam kondisi perang, dalam keadaan tertentu, Al-Quran dilecehkan, Nabi kita direndahkan, wajib kita marah, harus emosi, harus ngamuk. Nah kalau jadi malaikat pas waktu itu keliru tempatnya. Ya. Kita juga harus punya nafsu, nafsu untuk makan. Kalau nggak mau makan mati Pak. Makanya nafsu itu dalam puasa ini harus bisa kita kelola dengan baik. Dalam kondisi puasa seperti ini makanan yang halal harus kita tahan. Jadi haram untuk melatih kita agar kita itu bisa mengendalikan potensi itu karena kita taat kepada Allah, karena kita iman kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan kepada Allah, yang dimuliakan Allah, inilah sedikit dari kandungan surah An-Nisa, di mana dalam surah ini Allah menunjukkan kasih sayang pembelaannya terhadap orang-orang yang selama ini dalam strata sosial itu direndahkan. Perempuan itu dulu makhluk yang dianggap nggak berguna. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang jahiliyah dulu kalau diberitakan punya anak perempuan itu mukanya merah padam, marah, mangkel, ngamuk, emosi. Aduh, dapat anak perempuan. Ini bapak-bapak ada nggak yang seperti itu Pak? Istrinya hamil, lahiran, dapat kabar, anaknya apa? Perempuan. Aduh, perempuan. Kalau nyesal punya anak perempuan, ya berarti bapak-bapak kayak orang jahiliyah dulu. Bahkan saking marahnya, mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu nangis. Salah satu yang ditangisi itu apa? Beliau pernah melakukan perbuatan yang seperti perbuatan orang jahiliyah dulu. Sampai dalam ayat Al-Quran itu kan perempuan-perempuan bayi-bayi perempuan yang dulu dikubur itu bi'ayyi dzambin qutilat. Itu nuntut dulu nanti di akhirat. Atas dasar dosa apa? Karena dosa apa saya dulu kok masih kecil, masih bayi dikubur. Itu orang-orang jahiliyah dulu kalau punya anak bayi perempuan, marah, diambil bayinya, gali tanah, masukkan tanah, dipendem. Saking marahnya. Nah, Islam datang itu untuk menghilangkan itu semua, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan itu terhormat, jangan direndahkan. Karena laki-laki ototmu lebih kuat, tulangmu lebih kuat, jangan sampai berbuat aniaya terhadap perempuan. Dan lain-lain termasuk dalam hal warisan, termasuk dalam hal mahar, itu banyak dikaji, disebutkan dalam surah An-Nisa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk lebih dalamnya, ya saya sarankan Bapak Ibu membaca tafsir daripada surah An-Nisa ini, luar biasa sekali. Dari nama surahnya saja, ini sedikit ya saya kasih tahu. Nama surah itu, penetapan nama surah itu sebagian besar adalah tauqifi dari Nabi. Jadi bukan karangan ulama. Meskipun nama-nama surah itu banyak, Al-Fatihah itu banyak namanya, tapi yang memilih nama itu adalah Nabi. Tapi sebagian ijtihadi. Karena Nabi enggak secara langsung menetapkan ayat ini atau surah ini namanya enggak. Itu ada banyak sahabat yang nyebut. Ya. Surah Al-Isra itu ada yang nyebut dengan Bani Israil. Dulu sempat ya ditulis dalam Al-Quran surah Bani Israil, tapi sekarang ditetapkan surah Al-Isra. Dua-duanya sama. Sebagian besar itu adalah tauqifi atau ditetapkan oleh Nabi, termasuk surah An-Nisa ini. Nah, sekali lagi nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki, bapak-bapak nggak usah iri ya. Ada namanya surah An-Nisa atau surah perempuan. Nah,
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mari kita lanjutkan ibadah kita masing-masing untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah yang baik. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.